Ayu. Apa Mawar? Gue malam minggu romantis deh. Ya kenapa? Gue pergi clubbing sama Kang Awe. Ih. Iya. Gile mainnya udah jalur mana tuh? Iya, gue malam minggu ke klub Ambiar sama Bang Awe. Wah. Bener. Iya, gue nemenin dia kerja yuk. Enggak, gue tahu tentang seragam ya kan? Enggak. Terus Ih, Kak, bener gak? Yeay, gue nemenin dia kerja. Kalau bini mah diem di rumah jangan ngintilin suami. Ya gak apa-apa yuk, takutnya ada... Oh curiga. Curiga banyak curiga, biduan. iya, curiga. benar. Iya. Apaan sih lu enak-enak aja? Biduannya kelas Emang kemana sih? Malam minggu kemana? Ke klub dia ke klub. Klub. Benar. Klub dangdut. Oh, Ada klub dangdut, Kang Awe main. Terus? Gitu. Pas udah, tapi gue gak bisa nyawer elu. Yang bisa disawer cuman penyanyinya doang. Nah itu buat siapa tuh? Buat sawerannya buat penyanyinya apa enggak? Iya buat penyanyinya, enggak. Kalau di situ nggak ada tulisannya saweran buat tukang gendang. Nggak Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Qris aja Mami. Hah? Qris aja, Qris. Juris. QR. Oh benar. Tetep aja. Nyari celah dia. Tiap hari apa, Wo? Main di situ, Wo? Oh ya udah Oh, ntar malam malam depan ya. Kok lu bisa tahu apa lu ngintilin Awe jangan-jangan? Enggak, gue lagi baru masuk. Ah. Gue lagi baru masuk. Gue disamperin sama tuyulnya Awe, no yang baju hitam. Gitu. Terus akhirnya Kok lu bisa ke klub-klub Enggak ada, dangdut? gue random aja. Gue random aja ke Tiba-tiba sono. aja. Biasa, Apa anak gaul kan menclok kalau malam minggu. Iya. Kan yang penting hari Sabtu paginya gue udah sama lu seharian. Ya itu makan kisyu sama gue. Tahu, datang ke Malamnya rumah lu gak ngajak gue? Mana? Malamnya ke klub dangdut? Ya kan ngajak yang lain, yuk lu udah pagi jatahnya. Oh, bener. Lu udah jatahnya pagi, Oh, sampai bener. malam sama lu. Oh bener. enggak lu bener Wo itu. Di mana Benar. di mana sih? Di Cikini, Ada. Cikini. ke Gondang dia. Aku jadi begini gara-gara dia. Ya sabar. Oma atau kemana sembari kemarin berdua. malah hari Sabtu? Enggak ada gue Sabtu ngobrol, lu nggak gua lihat lagi ngobrol? Sabtu tetap belajar buat opening brownies tuh biar bagus gitu. Gue nggak kayak kalian sih liar ya, ngerti ya? Emang belajarnya apa sih? Apa Wendy, gue sorry ya Wendy kemarin gak bisa datang ya. Wendy kemarin lo ada acara pemilihan lawak-lawak. Nah, Pemilihan lawak-lawak. Apa? Gimana ya Wendy? Wendy baru saja mengadakan kompetisi untuk para komika. Komika. Aku punya tayangannya, ini tuh. Aku kalau ditanya ini jawabnya ini gitu. Begitu datang nonton di stand up-nya. Ini udah season 2, Bor. Season 2. Grand final. Sentimen lo, muka gue dipotong dikit lo. Nggak ada. Nggak ada. Dia juri. Ayo ada. Juri standby. Mana? Nggak ada tadi di gambar lu. Tadi ada dikit. Ada dikit, lo. ada dikit. Sentimen lo besok-besok kalau ngambil muka gue duitin lo. Lo tahu gue ngisi acara di sini muka gue Kemarin ada tayangan muka gue dikit, gue nggak bete yuk. Hah? Kemarin ada tayangan muka gue dikit, nggak bete Tayangan gue. apa? Tayangan apaan? Kalau lu kan tayangan berita. Enggak yang kok tayangan berita. Bentar. Lu jangan macam-macam dia, gue lagi mau hati. Iya. Mungutin aku. Sabar. Untung gue gak keceplosan. Iya. Gua nggak Oh jadi sepatu. kemarin jurinya lo. Gue, Siapa aja TST. jurinya? Ayu, Andika,
Hesti, Diki, Divi. Divi sama Wendy. Pemenangnya Menangnya siapa? Pemenangnya siapa? Ya ada ntar Ada gua lah, sebut. nanti nonton. Oh belum. Belum tayang. Belum tayang. Oh, belum Tayangnya Rabu malam jam 7 di YouTube-nya Wendy Cagur. Wendy Cagur. Oh, oke. Ayo nanti kirim donation. sebanyak-banyaknya. Pemenangnya bawa ke Brownies ya. Insya Allah. Oke. Iya dong. Oh iya bawa Ya. suruh pada. Oke, judul nih. Judul. Judul hari ini, judulnya Ih, parah ada. banget. Ayo, pakai itu. Ih, Ini paling besar hati. ini parah banget. Judul hari ini. Ini siapa yang bikin Nggak judul? jadi, lagu kedua nggak jadi. Siapa yang bikin judul? Siapa yang bikin judul? Dia. Dialah, siapa lagi? Dia senyum-senyum yuk. Dia senyum-senyum. Oh, pegang hati satu. Rakus lu. Nah, kan bener kan? Hati satu-satu lo yang pegang sendiri. Lagian topi kekecilan. Emang kalau cewek-cewek gunung ribet ya? Jadi deh, gue lagi mau dapet nih, jangan gara-gara ya. Gue. Ini samanya nih. Gue sendiri yang jelek. Judul hari ini. Oh, Judul, buat rampang lo. judul hari ini. Gua lagi Judulnya moments. adalah Ngomong. ngomong. Lu tunjuk gue. Oh, Oh, ayo. judul hari ini judulnya adalah Ini si paling besar hati. Ini si paling senang hati. Ini si paling makan hati. Ini si paling gak pernah iri hati. Nah, kalau ini sih suara dari hati. Lama-lama kayak judul skripsi ya, panjang banget ya. Oh, makin panjang. Makin panjang. Makin panjang ya. Teu. Oke, baik. Dan di hari Senin ini kita semangat dulu. Iya nih, gini loh, aku tadi juga telepon dia nih ya. Kenapa? Tapi kan belum sempet keangkat ya. Tadi ada dia bintang tamu di Ambiar. Tapi sekarang ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi dari ibu dan juga anak yang tulus cintanya dari hati untuk kesayangan mereka. Ini dia, Fairuz dan King Fast. Sebelumnya terima kasih, lu gak kasih? Biar orang tahu gue masih punya hati, Oma, makanya gue pegang. Tinggal lemak. Ini Fairuz makasih banget ya udah datang ke sini. Ketutup. Nifas juga makasih ya udah datang ke sini. Nah, setelah 24 hari dirawat, ini Sony akhirnya pulang ke rumah. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Berawal dari keracunan makanan, lalu Dedi sempat muntah 12 kali. Dan saat itu belum dilarikan ke rumah sakit, hanya perawatan di rumah saja dengan infus melalui klinik. Tapi beberapa hari tidak kunjung membaik, akhirnya memutuskan dibawa ke rumah sakit dan tim dokter menyatakan kalau Dedi harus dirawat. Masya Allah, di sini anak-anak menghibur Dedinya dengan tingkah-tingkah lucu yang membuat Dedi semangat. Namun saat proses perawatan pencernaan, Dedi mengeluh sakit kepala yang lumayan hebat. Qadarullah, Dedi harus dilakukan tindakan operasi dan di mana kami merasa khawatir dan juga takut. Tapi alhamdulillah Allah Maha Baik. Operasi yang dijalankan Dedi berjalan cepat dan juga lancar. Dan alhamdulillah hari demi hari Dedi di rumah sakit kondisinya semakin membaik. Dedi sudah diperbolehkan melepas infus. Dan sekarang Dedi sedang melanjutkan proses fisioterapi. Tak terasa sudah melewati 24 hari Dedi di rumah sakit. Alhamdulillah sudah sampai di titik di mana Dedi sudah bisa diperbolehkan pulang dan bisa istirahat kembali di rumah. Yang pasti kita juga dari tim Brownies ya turut prihatin gitu ya, dan benar-benar ya Sony, King Fast, Fairuz juga termasuk salah satu bintang tamu yang sering ya di Brownies gitu. Jadi makanya kedekatan sama Sony juga kita kayak deket banget gitu. Nah, ngelihat kondisi Sony ini kemarin ini singkat saja mungkin
Virus bisa cerita sama kita kenapa yang kita tahu Sony ini kan rajin banget olahraga Iya, ya. betul. Untuk kondisinya juga bagus, terus tiba-tiba drop sampai begitu. Jadi emang dia tuh sering sakit kepala. Tapi dia nggak, Sony tuh tipe orang yang nggak pernah mau diajak ke rumah sakit. Ke dokter tuh kalau nggak ini banget, udah minum obat aja lah gitu. Terus udah aku bilang kayaknya kamu masa minum obat terus sih, kan nggak bisa, itu kepala kamu kenapa, masa pusing-pusing terus dibiarin, aku bilang gitu. Terus tetap nggak mau. Nah qadarullah dia tiba-tiba itu kan ada keracunan makanan pas kita lagi makan. Nah itu aja pada saat dia keracunan makanan 3 hari bertahan di rumah dengan muntah-muntah hebat aja dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Kita lagi makan seafood di salah satu restoran. Oke, nggak fresh. Nggak, ya. Terus udah gitu akhirnya hari ketiga dia nggak kuat. Aku nggak kuat banget. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah ada infeksi pencernaan, terus juga kepalanya itu diperiksa sama tim dokternya gitu. Nah akhirnya ada beberapa pemeriksaan, terus ternyata dia ada penyempitan pembuluh darah di otak, penyempitan pembuluh darah di leher sama ada stroke ringan. Berarti Sony sempat stroke ringan? Sempat. Oke, untungnya cepat Iya, teratasi untungnya ya. cepat. Jadi kayak emang Allah tuh nolong banget, makanya dokternya bilang ini pas banget gitu, kayak baru kejadiannya tuh masih ada golden hoursnya gitu. Oke. Jadi masih bisa terselamatkan Iya. gitu ya. Maksudnya masih bisa dilakukan penyembuhan cepat gitu ya. Iya. Oke. Nah, apa aja tindakan yang udah dilakukan sebenarnya, Virus? Ada tindakan dari tim dokter Iya. gitu yang mungkin aku di sini nggak bisa ngasih tahu detailnya karena Iya. kan yang tahu dokter gitu. Terus kemarin juga sempat dirawat 24 hari, terus ada fisioterapi, terus juga ada beberapa tindakan dari dokter dan obatnya juga banyak banget. Oke, berarti saya sempat ngelihat gitu ya, apa masih belajar jalan lagi gitu. Emang sampai semuanya kena di kaki gitu? Iya, jadi dia kenanya di sebelah kanan, Kak. Jadi tangan sebelah kanan, kaki sebelah kanannya itu lebih lemah dibanding yang sebelah kiri. Oke, nah kalau kepala itu berarti dia kena serangannya di bagian? Di penyempitan pembuluh darah di leher sama di kepala. Nah itu dia Di kiri kanan? kayaknya di sebelah kiri ya. Oke. Terus jadi dia tuh kayak, ini kan dia posisinya pakai itu tuh. Dia tuh nggak boleh, posturnya dia tuh harus dijaga juga supaya penyempitannya itu nggak makin Iya, nggak resiko belok sana gitu. sini gitu Iya jadinya, gitu. iya. Karena apa gitu bahasa kedokterannya tuh Iya. Paham apa aku, gitu iya. bantalan Jadi gitu. dulu sering pusing itu berakibat dengan penyempitan pembuluh Iya, darah itu. di otak, dan dia tuh nggak boleh ada emboli. Emboli tuh nggak boleh ada kayak darah kental ya yang bulat apa tuh yang masuk itu tuh nggak boleh, harus dijaga. Berarti ada transfusi darah lagi? Nggak. Enggak ya? Nggak ada. ngomongnya ya? Nggak ada. Oke. Nah, jadi sekarang ini Virus lebih double protect lagi dong kalau ke Sony. Iya pastilah Kak, karena kan dia tuh memang tipe orang ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa, Nggak tipe mau yang kayak ngerepotin gitu, orangnya. kayak gitu. Jadi aku nggak mau sampai dia tuh aku kelepasan terus ternyata dia bilang nggak apa-apa, ternyata kenapa-napa. Makanya sekarang aja kalau dia mau minum obat tuh aku suruh videoin gitu. Malah aku cuma suruh video pribadi, kayak tadi dia story. Di story ini aku udah minum obat ya, kayak gitu-gitu tuh kayak harus dijagain karena dia tuh kayak apa ya Kak, sebenarnya gini. Secara sakit itu kan bisa diobatin mungkin pakai obat ya, tapi yang kena tuh mentalnya dia gitu, karena kan Kak Ruben tahu sendiri Sony tuh sehat banget hidupnya, energik, orangnya suka lari, suka gym gitu kan, terus tiba-tiba kayak gitu, itu kan kayak di luar dugaan banget gitu. Jadi itu kena Pola banget hidupnya di dia. bagus banget padahal ya. Kayak gitu. Oke. Tapi justru istri dan anak jadi garda terdepan loh untuk Sony. Kita punya tayangannya ini.
ini pas lihat kondisi Dedi gitu sedih nggak? Sedih sih, kayak nge-crush banget soalnya waktu itu kan ceritanya lagi datang ke rumah sakit. Terus mami tuh di kamar. Terus waktu itu mami tuh nggak ngasih tahu dia sakit apa. Nah dari situ aku hatinya keras banget, terus aku marah sama Marah dia ngambek sama aku sampai nangis gitu kayak, mami mah apaan sih mami gitu-gitu. Pokoknya dia kayak nggak terima gitu, nggak dikasih tahu. Karena dia taunya dia datang ke situ itu karena kan dedinya udah kelamaan banget kan di rumah sakit. Terus akhirnya dilakukan ada sebuah tindakan yang dilakuin tuh dia kayak nggak terima gitu, nggak dikasih tahu sakitnya apa. Oh jadi Fats masuk tuh ke rumah sakit pas udah selesai operasi? Jadi si Fas itu datang pertama kali dia itu ikut nginep kayak waktu keracunan makanan. Nah Sempet dia taunya nungguin. keracunan. Nah pas datang lagi itu dia pikir dedinya mau pulang. Dia tuh kayak happy yang pengen nonton bareng. Pengen Jadi mau jemput lepas lah. infus ya itu. Nah ternyata masih panjang lagi gitu loh. Karena ya mungkin maksudnya mami itu kan supaya Fas nggak kepikiran gitu. Tapi sempet pernah aku tuh drop pas lagi di sekolah. Aku tuh kayak agak sakit, kayak badannya ngilu semua, terus panas. Karena Fas Kepikiran kepikiran Dedi. Dedi. Terus aku udah bilang jangan kasih tahu siapa-siapa ya ke orang rumah karena takut mami sama Dedi stres. Terus ya udahlah, aku udah akhirnya nggak membaik, malah makin parah. Dikasih tahu, terus aku marah. Jadi sempat sakit. Terus dia nggak boleh kasih tahu ke aku, ke mbak di rumah. Aku bilang kenapa kamu nggak kasih tahu anak saya sakit, nggak boleh sama Fas bu gitu. Aku bilang ya kasih tahu. Aku bilang kalau ada apa-apa aku juga khawatir gitu. Dia nggak boleh. Benar itu sweetnya Fats ya? Iya dia tuh anaknya memang care banget kak gitu, sama adik-adiknya juga ngalah, sama Dedi sama maminya juga. Dia ini 12 tahun di sekolahnya dia kayaknya dia nggak pakai gadget aja dia paham kenapa dia nggak dikasih gitu. Oke. Pai, ini melihat kondisi suami yang seperti ini, rasa sayangnya Fas sama Dedinya itu udah luar biasa ya. Kalau ditanya 1 sampai 10, 10 pasti sayangnya Fas ke Dedi. Ada nggak Fas ngungkapinnya itu sampai nangis gitu ya? Nah, aku tuh yang kaget banget, Abang Fas ini ibaratnya bukan sedarah sama Sony. Tapi di saat kejadian hari itu, aku bener-bener ngeliat bahwa Fas itu ikatannya tuh kuat kak. Aku tuh sekaget itu gitu, maksudnya aku, ya Allah sekuat ini gitu loh kamu. Maksudnya aku kayak nggak nyangka gitu loh kak, karena dia kan maksud aku baru berasa cinta yang sayang sama yang Sony kasih itu dia dapetin bener-bener gitu loh. Dia bener-bener ngerasa kehilangan, dia bener-bener ngerasa kalau Dedi tuh sakit, nggak ada di rumah tuh dia ngerasain gitu loh kak. Ya. Fas, lihat Dedi sakit dan nggak bisa bercanda lagi sama Fas, belum bisa bercanda lagi gitu ya, harus istirahat. Kalau Fas lagi sendiri atau lagi berdoa, apa yang Fas ucapin? Ya semoga Dedi panjang umur, semoga Dedi cepat sembuh. Siapa tahu Dedi nonton siang ini, Fas ngomong apa sama Dedi yang mungkin Fas belum pernah sampein ke Dedi. Sebenarnya udah banyak sih yang udah aku kasih tahu ke Dedi karena udah banyak banget yang aku kasih tahu ke Dedi, tapi cuma pengen ngasih tahu aja hidup aku tuh terlalu indah sama Dedi. Ya Allah. Oh sweet. Ya. Fas terlihat tegar tapi ya Jadi itulah ya. tulusnya seorang anak gitu ya sama ayahnya. Tidak ada istilah sambung karena di mata Fas dia adalah Dedinya, di mata Dedinya Fas adalah anaknya. Jadi Fas yang biasanya ceria yang kita tahu di sini dia berusaha tegar, berusaha untuk harus berdiri ngedampingi maminya, tapi punya rasa rindu sama Dedi. Ya. Fas, kalau Dedi udah sembuh nanti, apa yang Fas mau lakukan?
banyak sih kayak nonton bioskop bareng lagi, terus kayak main pokoknya gitu. Seru. Main-main lagi sama Dedi gitu ya. Udah kerencanain. Oke. Nah, ini ada yang mau menyampaikan dari hati nih buat ketulusan yang udah dilakukan oleh Fairuz dan juga Fas. Siapa sih yang mau menyampaikan sesuatu itu? Silakan. Assalamualaikum istriku sayang. Assalamualaikum Mama Fas. Makasih ya nak, makasih ya istriku udah nemenin Dedi selama ini, udah jagain Dedi di rumah sakit. Yang harusnya abang nikmatin waktu libur abang setiap weekend, abang jalan-jalan, abang main. Tapi ini abang setiap weekend abang nemenin Dedi di rumah sakit. Abang doain Dedi, abang sholawatin Dedi. Maaf ya sebelumnya Dedi gak ngasih tahu kalau Dedi sakit apa sama abang, karena Dedi gak pengen abang kepikiran. Maaf ya kalau abang harus tahu sendiri dengan cara seperti itu. Tapi tahu nggak, doa abang itu berarti banget buat Dedi. Abang tahu nggak kalau sebenarnya obat sesungguhnya itu yang nyembuhin Dedi itu adalah kalian yang nyembuhin Dedi. Makasih ya sayang ya. Ingat abang harus jadi pemimpin. Abang harus jadi orang yang beradab, berakhlak, jadi orang yang kuat. Insya Allah nanti abang bakal jadi orang yang beruntung. Kayak Dedi dong. Sekarang kalau ditanya, siapa sih orang paling beruntung di dunia? Aku orangnya. Kenapa bisa bilang beruntung? Beruntung punya kamu istriku. Kamu tuh yang paling cantik tuh yang ada di situ sekarang. Kamu orangnya. Bisa kita rasakan bagaimana cinta yang mereka miliki itu terbukti bagaimana Fas sangat amat bersedih. Dan doa Fas pasti tidak akan pernah putus untuk Dedinya bisa cepat kembali pulih, sehat, panjang umur. Aku yakin sekali itu adalah doa setiap anak untuk setiap orang tuanya. Tapi justru kedekatannya ini Igun juga termasuk dekat sama keluarga mereka ya? Fairuz tuh termasuk Fairuz, Sony selalu support karya-karya aku juga. Makanya aku kemarin juga kan sempat kirimin bunga gitu kan tanpa aku tahu Sony itu sakit apa gitu kan. Jadi ya walaupun keluarga mereka tuh bukan keluarga yang setiap hari memberi kabar gitu, tapi selalu ada gitu. Dan melihat Sony sakit ya bener-bener nggak nyangka sih gitu. Tapi kita juga berharap kita harus berpikir positif selalu, berpikir bahwa Allah itu baik, pasti ada hikmah dari semuanya ini gitu kan. Lebih baik ketahuan sekarang dibandingin nanti mungkin bisa lebih parah gitu kan. Ya. Tapi yang pasti kami juga dari tim Brownies tidak berhenti berdoa untuk Sony dan terutama juga untuk Fairuz yang menjadi support sistem utama ya, anak-anak juga menjadi support sistem utama di saat yang seperti itu. Saya tahu betul yang diperlukan sekali adalah supportnya ya, support sistemnya itu mental sudah pasti ya, tapi berpikir baik, berprasangka baik, mudah-mudahan semakin membaik Sony ya. Nah ini tadi Kak Ruben dengar dari tim katanya Fas ini mau bacain sholawat untuk Dedi ya. Silakan Fas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghiri
وأشير الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis.